Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang apa itu jaminan gadai. Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam. Dalam praktiknya, perjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam-meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat. Praktik gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti pada bentuk penjaminan lain seperti pada hak tanggungan dan jaminan fidusia. Pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata. Suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu benda bergerak yang diberikan kepada oleh debitur atau orang lain yang atas namanya untuk menjamin sesuatu, yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan barang tersebut lebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya lelang yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Dan menurut pasal 1151 KUH Perdata, persetujuan gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Tujuan jaminan gadai. Yang pertama, memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha maupun keperluan yang tidak terduga melalui kredit atau pembiayaan berbasis gadai atau fidusia. Menjadi pembayaran hutang pemberi gadai kepada pemegang gadai. Materi berikutnya tentang jenis-jenis gadai. 1. Emas dan perhiasan. Emas dan perhiasan merupakan jaminan gadai yang umum digunakan karena memiliki nilai intriksi dan stabil. 2. Sertifikat tanah dan bangunan. Properti berupa sertifikat tanah atau bangunan yang sering dijadikan jaminan gadai karena nilainya yang tinggi. 3. Kendaraan bermotor. Kendaraan seperti mobil atau motor dapat dijadikan jaminan gadai untuk memperoleh pinjaman. 4. Surat berharga. Surat berharga seperti obligasi, saham, atau deposit dapat digunakan sebagai jaminan gadai. 5. Barang elektronik dan gadget. Barang-barang elektronik seperti laptop, smartphone, dan kamera juga bisa dijadikan jaminan gadai. Selanjutnya, persyaratan yang harus dipenuhi. 1. Identitas diri. Pasal 5 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 hukum tidak mencari perkara peminjaman harus dapat mengidentifikasi dirinya secara jelas. 2. Bukti kepemilikan. Peminjaman harus dapat membuktikan pemiliknya atas aset seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, dan dokumen lain yang sah. 3. Kondisi barang jaminan. Barang yang dijadikan jaminan harus dalam kondisi baik dan dapat dijamin keasliannya. 4. Perjanjian gadai. Menandatangani perjanjian gadai yang membuat detail persyaratan pengamanan termasuk jangka waktu yang tingkat bunga. 5. Pembayaran biaya dan bunga. Peminjaman harus membayar biaya administrasi dan bunga sesuai kesepakatan sebagai bagian dari proses jaminan gadai. Selanjutnya, manfaat-manfaat bagi para jaminan. 1. Keamanan investasi.
Jaminan gadai memberikan keamanan kepada pemberi pinjaman karena memiliki aset yang dapat dijual jika peminjam gagal membayar. Peminjam akan mengalami risiko. 2. Pengurangan risiko. Risiko kredit bagi pemberi peminjam dapat dikurangi karena nilai aset jaminan dapat digunakan untuk menutupi kerugian jika terjadi once prestasi. 3. Peningkatan likuiditas. Jaminan gadai dapat meningkatkan likuiditas pemberi pinjaman karena mereka dapat menggunakan aset jaminan untuk mendapatkan dana tunai dengan cepat jika diperlukan. 4. Kemungkinan mendapatkan return yang lebih. Memperoleh return yang baik daripada hanya bergantung pada pembayaran bunga daripada jaminan. 5. Mendorong pemberian pinjaman. Adanya jaminan gadai dapat mendorong pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah atau untuk kategori peminjam yang mungkin dianggap lebih berisiko. Sekian materi akan dilanjutkan oleh Saudara Jidan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan presentasinya. Saya akan melanjutkan cara mengatasi risiko tersebut. Yang pertama, penilaian aset dengan akurat. Evaluasi nilai. Pastikan aset yang digadaikan dinilai dengan akurat oleh penilai profesional untuk menentukan nilai pinjaman yang sesuai. Pembaruan penilaian. Lakukan penilaian ulang secara berkala untuk memonitor fluktuasi nilai aset. Kedua, dokumentasi yang lengkap dan teliti. Perjanjian gadai. Pastikan semua dokumen terkait perjanjian gadai tersusun dengan rinci, mencakup semua aspek dan syarat. 2B. Identifikasi peminjam. Verifikasi identitas peminjam dan kepemilikan aset dengan teliti. 3. Asuransi aset. Perlindungan aset. Lindungi aset yang digadaikan dengan asuransi untuk mengurangi risiko kerugian akibat pencurian, kerusakan, atau bencana alam. 4. Pengelolaan kredit yang efektif. Analisis kredit. Lakukan analisis kredit mendalam terhadap peminjam untuk menilai kemampuan pembayaran mereka. Pantau pembayaran. Pantau ketat pembayaran bunga dengan pokok pinjaman untuk mengidentifikasi keterlambatan atau kegagalan pembayaran sejak dini. Contoh penerapan jaminan gadai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, 1. Gadai kendaraan. 1B. Situasi seseorang membutuhkan dana cepat untuk keadaan darurat seperti biaya rumah sakit atau perbaikan mendesak di rumah. 1B. Penerapan. Mereka dapat menggadaikan kendaraan mereka, misalnya mobil atau motor, ke lembaga gadai. Kendaraan dinilai dan diberikan pinjaman berdasarkan persentase dari nilai kendaraan tersebut. Kendaraan biasanya ditahan oleh lembaga gadai sampai pinjaman dilunasi. 2. Gadai perhiasan. Situasi. Individu memerlukan dana untuk membayar uang muka rumah atau pendidikan anak. 2B. Penerapan. Perhiasan emas atau barang berharga lainnya dapat digadaikan. Lembaga gadai menilai nilai perhiasan dan memberikan pinjaman dengan perhiasan sebagai jaminan. Perhiasan disimpan aman sampai pinjaman tersebut dibayar lunas. Lalu, alur perkara perdata di pengadilan. Gadai elektronik. Situasi, seseorang membutuhkan dana untuk memulai sebuah usaha kecil atau untuk modal usaha. Penerapannya, barang elektronik seperti laptop, kamera,
atau smartphone. Bisa dijadikan jaminan gadai. Nilai pinjaman akan ditentukan berdasarkan kondisi dan nilai pasar dari barang elektronik tersebut. 4. Gadai surat berharga. Situasinya, seorang investor membutuhkan likuiditas tunai untuk investasi atau kebutuhan mendesak lainnya. Penerapannya, surat berharga seperti saham, obligasi, atau sertifikat deposito bisa digadaikan. Lembaga gadai akan menilai-nilai surat berharga tersebut dan memberikan pinjaman sesuai dengan nilai pinjamannya. 5. Gadai properti. Situasinya, pemilik bisnis membutuhkan dana besar untuk ekspansi bisnis atau renovasi. Penerapannya, properti seperti tanah atau bangunan bisa digunakan sebagai jaminan gadai. Proses ini melibatkan penilaian properti dan pengurusan dokumen yang lebih kompleks dibandingkan gadai aset lainnya. Mungkin dari saya dan rekan-rekan kelompok saya sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau hal lainnya. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.